Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basira wa nadhira li futuhil qulubil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Wa may yakfur bi taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diperkenankan oleh Allah bertemu dan bermuajah. Semoga dalam pertemuan ini membawa kita selalu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, mengajak hati mengesahkan Tuhan dengan membawakan sebuah judul, yaitu Salat adalah pembuktian bahwa kita beriman. Salatnya seperti apa yang dikatakan salat adalah pembuktian bahwa kita itu beriman? Bagaimana sih sebetulnya dan seperti apa yang dikatakan salat itu sebagai pembuktian daripada iman? Karena salat itu dikategorikan itu ada macam-macam. Karena salat itu ada manusia, mereka melakukan salat karena berupa pahala. Ada juga manusia itu yang salat mengharapkan surga, dan ada juga manusia ini yang salat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ada yang karena salat itu juga atas dorongan agar supaya dapat pujaan dari masyarakat. Dan ini jumlahnya memang tidak sedikit, sangat banyak manusia ini mereka melakukan sebuah salat itu agar dipuji oleh orang lain. Yang intinya mereka melakukan sesuatu ibadah itu semata-mata hanya ingin pujaan masyarakat, bukan karena lillah. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita sering menemukan di lapangan atau di masyarakat, mereka melakukan ibadah, mereka melakukan beramal itu atas dasar pahala, atas dasar agar diberikan hadiah dari Allah berupa surga. Kalau masih ada tendensi-tendensi seperti itu, artinya hal yang dilakukan sebetulnya di mata Allah itu masih salah.
Lalu bagaimana pembuktian hatimu bahwa Allah itu katanya sebagai Tuhanmu, sedangkan dalam melakukan ibadah kok masih ada tendensi-tendensinya? Yang berikutnya adalah manusia, tapi di sini hanya sedikit, yang melakukan sebuah ibadah itu betul-betul karena lillahi ta'ala. Kalau bisa diuraikan secara rinci, lillahi ta'ala itu bila diuraikan, mereka melakukan ibadah, bahwa dirinya beribadah, dia sudah tidak merasa dirinya yang melakukan. Ada seperti itu, karena mereka bertajali pada Allah. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, syarat untuk sholat itu diterima oleh Allah, syarat mutlak harus khusyuk dan fokus satu tujuan, yaitu Allah. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu satu tujuan, bukan karena surga, bukan karena pahala, bukan karena agar terhindar dari neraka, bukan. Tetapi yang namanya khusyuk itu fokus satu titik, satu tujuan, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita sholat itu harus betul-betul khusyuk. Lalu bagaimana bisa kita khusyuk sedangkan kita tidak tahu wujud yang akan disembah? Ya tidak mungkin bisa khusyuk. Kalau boleh saya katakan, katanya menyembah Allah, tetapi mereka menganggap Allah gaib. Lalu bagaimana bisa menyembah dengan benar? Sedangkan syarat menyembah yang benar harus mutlak tahu wujudnya yang disembah. Artinya, jika kita belum tahu wujudnya yang disembah, lalu selama ini kita menyembah apa, menyembah siapa? Dan hal inilah saudara-saudaraku, banyak yang tidak disadari oleh kebanyakan manusia. Mayoritas mereka beriman masih katanya orang yang penting percaya. Padahal yang namanya iman, sebuah kepercayaan, itu kita harus melakukan sebuah pembuktian, harus menyaksikan sendiri agar betul-betul kita ini bersaksi yang benar, bersahadat yang benar. Bagaimana kita bisa bersaksi dengan yang benar sedangkan kita tidak pernah melihat? Dan saksi yang benar syarat mutlaknya hanyalah melihat bentuk apa yang dilihat. Itulah saudara-saudaraku, kebanyakan umat manusia itu hal yang seperti ini mereka menggampangkan, mereka meremehkan,
seolah-olah apa yang dikerjakan sudah benar. Padahal di mata Allah belum benar. Bolehlah kalau di mata manusia mungkin benar. Mulai niat rukun-rukunnya benar, syarat-syaratnya benar. Boleh-boleh saja. Apakah salah? Ya tidak salah. Tetapi yang terpenting adalah hati kita. Hati kita itu fokus satu tujuan, hanya mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita ini bisa khusyuk, kita harus bertemu kepada yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syarat untuk bertemu, Anda harus melakukan amalan-amalan sholihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum illahu wahidun faman kana yarju liqa arabihi falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Katakanlah Muhammad, sungguh aku hanya manusia seperti kalian yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka barang siapa mengharap bertemu Tuhannya pada hari kiamat, maka hendaklah dia mengerjakan amal kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya dengan sesuatu apapun. Bahwasanya Nabi Muhammad ini diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada umat-umatnya, sungguh aku ini manusia seperti kalian. Jika engkau ingin bertemu Tuhanmu, hendaklah engkau mengerjakan amal-amal kebajikan. Dan janganlah mempersekutukan dalam beribadah kepada Tuhan dengan sesuatu apapun. Jika kita dalam keadaan sholat, lalu kita yang diingat selain Allah, itu masih syirik, syiriknya hati, syirik kofi, dan itu termasuk menyekutukan Tuhan. Dan ini tidak disadari manusia. Setiap kali saya berjumpa kepada saudara-saudara, kepada teman, kepada kerabat, atau yang lainnya, sholat engkau sudah khusyuk belum? Belum. Jawaban belum seperti itu mereka tidak pernah risau. Masih mengingat selain Allah itu mereka tidak bimbang, tidak khawatir. Dianggapnya yang dilakukan itu benar, padahal manakala engkau sholat tidak bisa satu titik atau satu tujuan, yaitu khusyuk, dan masih mengingat selain Allah, maka itu masih syirik, menyekutukan Tuhan. Dan dosa syirik sekecil apapun, walaupun sebiji sawi, itu Tuhan tidak akan pernah menerimanya. Tetapi kebanyakan saudara-saudara kita hal seperti itu menggampangkan, seolah-olah mereka itu melakukan benar. Yang penting percaya, yang penting yakin, tetapi dikasih tahu yang benar mereka ngeyel. Nah, itulah saudara-saudara. Tapi semuanya itu ya terserah, karena semuanya ini dalam menjalankan ibadah itu tidak ada paksaan. Karena yang merasakan enak dan tidak enak dalam hatimu, yang merasakan nanti di akhirat
neraka atau surga, ya juga dirimu masing-masing. Yang terpenting Allah sudah selalu mengingatkan lewat para kekasih-kekasihnya. Berkaitan dengan iman atau percaya, tentu kita harus bisa melihat sendiri, bukan katanya orang. Jika kita ini beriman masih katanya orang, mengenal Allah sebatas katanya dan belum bertemu sendiri, maka sampai kapanpun sholat Anda tidak akan pernah bisa khusyuk. Dan untuk bisa khusyuk, Anda harus makrifat terlebih dahulu. Dan untuk bisa makrifat tentu ada ilmu, laku, dan istiqomah. Karena ahli ibadah itu bertingkat-tingkat. Ada yang ahli ibadah karena pahala tadi, ada yang ahli ibadah karena ada modus, ada juga yang beribadah memang karena lillahi ta'ala. Lalu bagaimana yang dikatakan sholat karena lillahi ta'ala itu seperti apa? Yang dimaksud karena lillahi ta'ala itu adalah karena Allah yang melakukannya, bukan karena makhluk yang melakukan. Itulah maksud daripada lillahi ta'ala. Semata-mata hanyalah Allah yang melakukan. Dan untuk bisa seperti itu, hatimu duduk seperti itu, engkau harus bisa bertajalli pada Allah. Artinya Anda harus makrifatullah terlebih dahulu. Anda harus bisa di dalam hati ini, harus bisa melepaskan rasa kemakhlukan itu yang bisa sholat. Dan hatimu harus bisa menetapkan bahwa yang menggerakkan sholat itu adalah Sang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu adalah sebuah pembuktian daripada iman. Dan sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang dimaksud perbuatan keji dan munkar adalah perbuatan hati, bukan perbuatan jasad jasmania. Jika di dalam hatimu masih ada rasa kemakhlukan yang sholat, dirimu makhluk yang sholat, maka itu artinya hatimu masih berbuat keji. Untuk mencegah perbuatan keji dan munkar itu, Anda harus bisa melepaskan rasa kemakhlukan itu yang berperan. Harus bisa menetapkan bahwa Allah lah yang berperan di situ. Jika Anda sholat tidak bisa khusyuk, maka sholat kita belum dikatakan benar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu adalah sebagian daripada iman. Dan iman itu harus melakukan sebuah pembuktian. Dan pembuktian itu sendiri Anda harus menjalankannya, harus mempraktekannya, harus melihat sendiri. Itulah yang namanya iman atau percaya. Kalau secara syariat, ya perbuatan jasad jasmania ini. Sedangkan secara hakikat adalah perbuatannya hati. Apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam hati,
yaitu arahkan hatimu selalu pada Allah, arahkan selalu hatimu pada hidup dan untuk selalu bermunajat terhadapnya. Gunakan hatimu selalu berzikir kepada Allah. Itulah hakikatnya sholat. Karena sholat itu sendiri artinya adalah selalu mengingat Allah. Karena pada hakikatnya sholat itu bukan hanya 5 waktu, tetapi harus dilakukan setiap waktu. Baik malam, siang, pagi, sore, setiap waktu. Seiring hembusan nafas keluar masuknya nafas. Jadi yang terpenting adalah sholatnya hati ini. Bukan sholatnya jasad jasmaniah itu saja yang dikatakan 5 waktu. Yang terpenting adalah sholatnya hati ini. Hati sadar dan menyadari bahwa semua yang berperan di seluruh alam kehidupan ini, dalam aspek kehidupan ini, baik di dalam dirimu maupun di luar dirimu, hanyalah hidup yang memiliki nama Allah. Yang mana kita selalu diperintahkan untuk mengingatnya, itulah sholat secara hakikatnya. Tanpa ada tendensi-tendensi, tetapi mutlak karena lillahi ta'ala. Itulah saudara-saudaraku pada kesempatan kali ini. Semoga walaupun sedikit bermanfaat dan menjadikan sebuah amal bagi saudara-saudara kita yang belum tahu. Monggo diberitahu untuk melakukan sholat yang benar. Karena sholat yang benar adalah pembuktian bahwa kita beriman yang benar atau tidak. Itulah saudara-saudara pada kesempatan ini. Terima kasih. Jika ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan atau mungkin yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.